Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widawanti, NIM 352104, mata kuliah Hadis BKPIC. Di sini saya akan membuat video untuk tugas ujian akhir semester, yaitu mengenai konsep konseling dan psikoterapi sebagai professional helping relationship. Yaitu hadis Muslim nomor 2162. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqu al-muslimi al-muslimi sittu idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu fa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'ba'u. Artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Doakanlah dia dengan mengucapkannya yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakamannya. Hadis riwayat Muslim. Itu penjelasan hadis secara umum. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengenai 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain, yaitu yang pertama menjawab salam, mengucap salam ketika bertemu dengan muslim lainnya, dan perintah mengawali salam itu wajib. Menurut Imam Ibnu Abdul Bari, mengawali salam itu sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Yang kedua yaitu ketika diundang wajib datang atau memenuhinya. Memenuhi undangan itu wajib pada setiap undangan. Yang ketiga yaitu memberi nasihat ketika diminta. Memberi nasihat itu wajib ketika diminta untuk menasihati saja. Diperbolehkan memberi nasihat selama masih dalam batas amar ma'ruf nahi munkar, dan nasihat tidak boleh menjerumuskan ke dalam hal yang negatif. Yang keempat, mendoakan kebagusan untuk orang yang bersin dan memuji pada Allah. Etika orang yang bersin adalah menutup hidung dan menelan suaranya. Yang 5, menjenguk orang yang sakit hukumnya sunnah, khususnya saudara atau tetangga, guru-guru, teman-teman. Maka jika seorang muslim mendengar salah satu dari mereka yang sakit, maka jenguklah untuk mengetahui bagaimana keadaan dan untuk menghibur dan mendoakan kesembuhannya. Itu penjelasan hadis berdasarkan konseptual BKPI. Hadis ini menyampaikan bahwa memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkannya merupakan suatu kewajiban, sebagaimana hadis tadi berbunyi, bila dimintai nasihat maka nasihatilah ya. Hal ini pun dilandasi oleh suatu hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah pengetahuan diriku walaupun satu ayat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Demikian dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasihat yang baik adalah nasihat yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta nasihat tersebut dapat didapatkan dari siapapun yang memahami ajaran agama, ilmu pengetahuan dengan baik, dan bagi orang-orang yang berilmu, khususnya konselor, untuk memberikan nasihat kepada konseling, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para sahabat, yaitu tanpa adanya diskriminasi terhadap siapa saja yang benar-benar ingin memperdalam ilmu pengetahuan dan ia memiliki daya ingat yang bagus, dan siapa saja yang hanya sekedar ingin mengetahui suatu pengetahuan. Untuk itu, konseling dan psikoterapi sebagai helping relationship ini sangat penting digunakan, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan nasihat dan pengetahuan tentang segala sesuatu yang dilakukan selama hidupnya. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, diperlukan adanya proses konseling dan psikoterapi sebagai helping relationship yang memiliki beberapa tahapan. Menurut Brammer dan Shostrom menjelaskan ada beberapa tahapan konseling dan
psikoterapi, yaitu yang pertama membangkitkan minat dan kesadaran klien akan perlunya bantuan. Tahapan awal dalam konseling dan psikoterapi adalah membangkitkan minat klien untuk mengikuti konseling dan membuat klien sadar akan pentingnya bantuan. Yang kedua yaitu membina hubungan. Membina hubungan adalah hal yang sangat penting dalam konseling dan psikoterapi. Oleh karena itu, membina hubungan dalam konseling dan psikoterapi perlu dilakukan pada awal-awal kegiatan. Membina hubungan dengan klien dapat membangun kepercayaan klien terhadap konselor atau terapis. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan dan menjelajahi alternatif yang ada. Terciptanya suasana yang hangat dan akrab adalah langkah awal kemajuan dalam proses konseling dan psikoterapi. Yang keempat yaitu bekerja dengan masalah dan tujuan. Tahap ini merupakan tahap inti dari proses konseling dan psikoterapi. Pada tahap ini, konselor atau terapi membantu klien dengan teknik atau treatment yang dapat berdasarkan masalah atau gangguan yang dialami oleh klien. Pada tahap ini, terdapat perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Balking menjelaskan bahwa tahap intervensi konselor membahas bersama klien mengenai kekuatan yang dapat membantu klien mengatasi permasalahannya. Selanjutnya, psikoterapi banyak bekerja dalam ketidaksadaran klien. Menurut Addis dan Krasnow menjelaskan pada tahap intervensi, psikoterapi berupaya membedah psikis klien untuk mengidentifikasi penyebab gangguan mental pada klien. Yang kelima yaitu membangkitkan kesadaran klien untuk berubah intervensi. Yang keenam yaitu perencanaan kegiatan atau tindakan. Klien yang telah memiliki kesadaran untuk berubah perlu merencanakan tindakan-tindakan yang dilakukan. Tindakan tersebut adalah upaya mengatasi permasalahan atau gangguan yang dialami oleh klien. Artinya, konselor atau terapis memberikan kepercayaan tanggung jawab kepada klien untuk merencanakan dan melakukan tindakan supaya dapat mengatasi gangguan dan masalah yang dialaminya. Yang ketujuh yaitu evaluasi akhir dan mengakhiri konseling. Tolak ukur keberhasilan konseling dan psikoterapi adalah sejauh mana tujuan konseling dan psikoterapi itu tercapai. Selanjutnya, objek praktik spesifik psikoterapi adalah orang yang mengalami gangguan mental yang berat. Gangguan mental berat ini berkaitan dengan ketidaksadaran klien. Dalam melaksanakan psikoterapi berupaya membedah psikis klien. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkannya merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana hadis tadi berbunyi, bila dimintai nasihat maka nasihatilah ia. Nasihat yang baik adalah nasihat yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta nasihat tersebut dapat didapatkan dari siapapun yang memahami ajaran agama, ilmu pengetahuan yang baik, khususnya konselor untuk memberikan nasihat kepada konseli. Dalam hal ini akan membentuk hubungan helping relationship yang dibutuhkan dalam proses konseling. Konselor dan klien sama-sama memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan konseling. Oleh karena itu, konselor atau terapis perlu mendorong klien agar terlibat aktif dalam konseling atau psikoterapi, sehingga tujuan konseling atau psikoterapi dapat tercapai bersama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.